Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat sadar Allah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan bahasan kita pada bab 2 subjudul yang D. Ya, kalau pada video lalu kita membahas level 1 dan level 2. Kali ini kita akan membahas level 3. Level ketiga, mindfulness zikir nafas, berkomunikasi kepada Allah. Setelah kita mantap dalam kesadaran akan Allah, selanjutnya kita melakukan interaksi atau berkomunikasi kepada Allah. Tentu saja, cara berkomunikasinya tidak berupa huruf atau suara, tapi berupa kesadaran. Kesadaran yang kita komunikasikan kepada Allah adalah kesadaran mendekat dan berserah kepada Allah. Ketika nafas masuk sambil mengucap hu, kita mendekat kepada Allah. Dan ketika nafas keluar dengan mengucap Allah, kita berserah diri kepada Allah. Jadi nafas masuk hu, mendekat, nafas keluar Allah, berserah. Nafas masuk mendekat, nafas keluar Allah, berserah. Begitu terusnya. Komunikasi kita kepada Allah adalah mendekat dan berserah diri kepada Allah. Dalam komunikasi itu, kita tidak perlu mengharap atau menunggu respon dari Allah. Hal yang harus kita lakukan hanyalah mendekat dan berserah. Pada keadaan ini, jika kita berharap respon dari Allah atau sensasi yang datang, maka kita akan semakin menjauh dari mindfulness. Hal ini disebabkan adanya keinginan yang nantinya dapat menjauhkan kita dari apa yang sebenarnya yang sedang Allah berikan kepada kita. Namun, jika kita menerima dan tidak berharap apapun, maka kita akan menyadari bahwa Allah memberikan banyak hal selama kita menerima dan berserah diri. Jadi, ketika kita mendekat kepada Allah, kemudian berserah diri kepada Allah, jangan berharap sensasi atau berharap respon dari Allah. Ya sudah. Mendekat, berserah, mendekat, Allah, berserah, mendekat, Allah, berserah. Terus seperti itu. Tidak usah berharap respon. Kok nggak dijawab oleh Allah. Itu malah menimbulkan banyak sensasi nanti ya. Dan kita akhirnya tidak jadi mindfulness. Karena dengan kita mendekat, berserah, mendekat, berserah, mendekat, berserah terus, maka Allah itu akan memberikan banyak hal ya, yang tidak kita duga-duga ya. Banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan gitu loh. Berupa kepekaan, berupa ilham-ilham dan lain-lain. Latihan dalam keadaan ini mungkin akan membutuhkan waktu agak lama. Artinya, untuk melakukan mindfulness zikir nafas tahap terakhir, kita harus mencapai keadaan fana, keadaan kosong, keadaan kesendirian, atau keadaan kehambaan. Keadaan-keadaan tersebut terjadi pada level ketiga, karena kita berserah diri secara total, tanpa keinginan apapun sama sekali. Keberserahan total ini memunculkan sikap ketidakpunyaan apa-apa. Memunculkan kesadaran kita bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa. Bahkan tubuh ini, pikiran ini, perasaan ini bukanlah milik kita. Jadi pada level ketiga ini, itu sampai kita betul-betul fana, ya, betul-betul merasa
dalam kesendirian, kosong, hampa. Ya. Ini akan menimbulkan satu kesadaran bahwa kita itu tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Pikiran ini bukan pikiran kita, perasaan ini bukan perasaan kita, kemauan ini bukan kemauan kita. Dan kesadaran itu akan muncul. Karena kita tidak punya apa-apa ya. Apa yang kita punya tidak ada. Perlu diperjelas bahwa fana dalam terminologi yang digunakan adalah fana dalam artian tidak adanya ego. Ego nol atau zero ego. Keadaan zero ego ini dapat ditandai dengan keadaan kekosongan, kehampaan, dan sejenisnya. Definisi fana ini mungkin berbeda dengan khasanah tasawuf yang mungkin lebih sulit dicapai dan bahkan tidak mungkin. Saya sengaja menggunakan terminologi fana sebagai zero ego agar kita dapat dengan mudah mencapai keadaan spiritual tertinggi dalam berzikir nafas, yaitu keadaan sibghoh. Jadi yang dimaksud fana itu artinya sirna, atau fana itu artinya musnah. Yang musnah itu apanya? Yang musnah ego kita. Yang sirna ego kita. Nafsu-nafsu negatif, sifat-sifat negatif itu akan sirna di level 3 ini. Tuh. Pada keadaan ketiga ini, waktu yang diperlukan pada setiap orang akan berbeda-beda. Dan sebaiknya jangan masuk ke level 4 jika kita belum benar-benar mencapai keadaan fana ini. Namun jika kita sudah dapat mencapai keadaan ini, maka silahkan melanjutkan untuk melakukan pada keadaan keempat. Biasanya kalau kita sudah mencapai fana, ya, kosong, maka ke level 4 ini akan terjadi dengan sendirinya. Jadi kita seperti ditarik ya. Akan muncul kesadaran yang ada di level 4. Jadi level 4 itu tidak bisa dibuat-buat gitu loh. Memang keadaannya seperti itu. Setelah kita mencapai fana, kalau terus kita akan mencapai dimensi level 4 yang akan kita bahas berikut ini. Nomor 4. Level keempat, mindfulness dzikir nafas, afirmasi, nafi, isbat. Dari kata nafi, isbat, yang dinafikan itu jasad, dunia, semesta, diri. Yang diisbatkan Allah, itu nafi isbat. Jadi yang selain Allah dinafikan gitu loh. Makanya yang ada hanya Allah. Mindfulness dzikir nafas pada level 4 ini memiliki syarat khusus, yaitu kita sudah mencapai fana. Yang ada tinggal jiwa yang menyaksikan. Apa yang kita lakukan pada keadaan ini adalah melakukan afirmasi atau penguatan. Jadi penguatan ya, afirmasi itu penguatan. Afirmasi ini bisa kita lakukan karena memang keadaannya sudah fana. Jadi kalau sudah fana, itu akan ada penguatannya. Itu otomatis. Kesadaran kita akan mengarah ke situ. Jika belum fana, kita tidak dapat melakukan afirmasi. Jadi kita mengalami fana terlebih dahulu, baru afirmasi. Dalam keadaan fana, keadaan kosong, tidak ada apa-apa, maka afirmasi yang pertama adalah ketika nafas masuk sambil mengucap hu,
afirmasi dalam hati yang perlu kita teguhkan adalah tidak ada yang ada kecuali Allah. Dan afirmasi kedua, ketika nafas keluar sambil mengucap Allah adalah tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Mudahnya, kesadaran kita masuk pada satu penguatan ketika nafas masuk, yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar, Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Nafas keluar, Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Ini nggak usah diucapkan, ini adalah kesadaran. Kesadaran yang sudah mencapai level itu. Afirmasi ini tidak perlu diucapkan, tapi lebih pada kita sadari, yakini, dan percaya. Kesadaran di alam fana, bahwa dalam keadaan fana ini yang ada hanya Allah, dan kekuatan yang ada hanyalah kekuatan Allah. Hasil dari afirmasi ini adalah kesadaran akan kekuatan Allah, dan kemudian kita sadar mencelupkan diri dalam lautan kekuatan Allah. Jadi, kita sadar tercelup dan sadar menyaksikan bahwa yang ada hanya kekuatan Allah, dalam kurung sibghatullah. Jadi sibghah itu mencelup dalam kekuatan Allah, celupan Allah. Ya. Kalau sudah mencelup dalam kekuatan Allah, ya, yang ada hanya kekuatan Allah, maka ucapan kita itu jadi ucapan Allah. Kita sadari betul gitu loh. Ucapan kita, ucapan Allah. Pandangan kita, pandangan Allah. Pendengaran kita, pendengaran Allah. Aktivitas kita, perbuatan Allah. Itu kesadaran itu akan muncul bahwa semua hanyalah Allah. Demikian Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya pada mindfulness zikir nafas itu mulai level 1 memperluas kesadaran. Ya. Dari menyadari nafas, menyadari tubuh, menyadari sekitar kita, kemudian menyadari alam semesta. Itu level 1. Kemudian level 2, menyadari yang menciptakan alam semesta, menyadari yang menggerakkan alam semesta, yaitu menyadari Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menggerakkan, Allah yang meliputi, Allah yang memelihara. Itu level 2. Atau kalau sulit memperluas sadaran, ya terutama bagi pemula, level 1 menyadari nafas. Itu kemudian level 2 menyadari yang menafaskan, yang membuat nafas, yang menggerakkan nafas. Jadi menyadari Allah yang menggerakkan nafas. Itu level 2. Ini bagi pemula atau yang kesulitan memperluas sadaran. Kemudian setelah menyadari Allah, kita panggil Allah. Nafas masuk nafas keluar Allah. Itu diucapkan dalam hati. Terus sampai kondisi tenang. Kemudian level 3, kita mulai berkomunikasi dengan Allah. Dengan cara nafas masuk mendekat, nafas keluar Allah berserah. Nafas masuk mendekat, nafas keluar Allah berserah. Terus gitu, terus sampai kita memasuki keadaan yang kosong, memasuki keadaan yang hampa. Itulah yang disebut fana. Jadi yang fana itu ego kita, sifat-sifat negatif kita, nafsu-nafsu negatif kita. Itu fana. Jadi
mendekat, berserah terus sampai masuki keadaan yang fana. Nah, keadaan fana ini sampai betul-betul bahasanya betul-betul mantap gitu ya. Sampai betul-betul mantap. Nah, baru nanti masuk level 4. Yaitu level nafi isbat. Pada level nafi isbat ini ya tetap mendekat, berserah. Ya. Itu afirmasinya yang ada hanya Allah. Nafas keluar Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Jadi ketika nafas masuk ini muncul satu kesadaran bahwa yang ada hanya Allah. Ketika nafas keluar Allah itu ada satu kesadaran bahwa yang ada hanya kekuatan Allah itu. Jadi bahasa lainnya, oh ternyata yang ada hanya Allah. Ternyata yang ada hanya kekuatan Allah. Itu kita menyadari, itu kita betul-betul menyaksikan gitu loh. Sampai kita masuk pada samudra sibghatullah. Itu level 4. Nah, itulah kesimpulan dari bahasan kita. Mindfulness dzikir nafas, tata caranya mulai dari level 1 sampai level 4. Demikian Bapak Ibu, bahasan untuk tata cara mindfulness dzikir nafas ini. Apabila kurang jelas, seperti biasa, silakan diulang-ulang. Belum jelas lagi, silakan ditanyakan di komentar. Nah, ini bukan untuk dipahami saja, tapi ini untuk dipraktekkan. Karena itu, marilah kita istiqomah berlatih mindfulness dzikir nafas atau dzikir nafas sadar Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.